ada sekitar 11 menit. Siapa dari teman-teman yang mau sharing dong pengalaman spiritualnya dengan Quran gitu? Ada, ayo. Ada, Kak Fatimah lagi. Ya, lagi, Kak Fatimah lagi. Kak Fatimah juga kan? Yang lain tuh Kak Fatimah ya. Ayo. Ya udah Kak Fatimah lagi, nggak apa. Kita dengarkan. Kak Fatimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fatimah, how are you? Aku tuh tadi masih dalam suasana sendu, nangis karena refleksi dari Kak Tirta, dan kemudian diakhiri sama Kak Fatimah lagi. Jadi aku lagi sendu tuh kan, Kak Fatimah lagi. Wah, agak. Seneng dong malah Kak Fatimah. Terus ngobrol tiap minggu Kak Fatimah. Kenapa sendu emangnya sih Kak Fatimah? Apa sih Kak Tirta emang jen banget ya, lebih nice. Kan kabur dia kan, dia masih ada berapa? Soalnya ngobrol orangnya banget gitu sih ya, apa yang disampaikan sama Kak Tirta itu. Terlebih di pas bahasan yang flexingnya itu, yang Euroun yang itu gitu. Kak, aku boleh ngeresum sedikit tulisan yang tadi aku buat ya? Boleh banget. Sekalian ngisi mandat kan depan Kak. Jangan gitu dong. Gak apa kali. Teman-teman pernah nggak ya di satu momen atau di satu situasi ketika misalnya kita lagi ngedown banget gitu ya, ketika kita lagi udahlah kesannya lagi putus asa gitu kan, dan kemudian teman atau misalnya orang sekitar kita tuh bilang gini, makanya sholat, aku juga sholat tuh ya, aku tuh jadi gini-gini, aku sholat duha, aku sholat tahajud, aku sholat bla 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 bla. Nah, pernah nggak teman-teman? Ayo. Ya kemarin itu sebelum-sebelumnya gitu ya ngerasa ini tuh apa hati saya yang kotor gitu ya ketika ngedenger yang kayak gitu atau gimana gitu, dan ternyata aku dapat jawabannya kayak gitu. Jawabannya itu adalah itu flexing tadi. Nah, bahaya dari flexing ibadah ini jika sampai pada orang yang putus asa adalah membuat mereka semakin frustasi dan semakin menjauh dari Allah. Aku pernah lihat postingan story IG-nya dari Quran Review ya, yang ngebahas tentang kenapa alasan Quran Review kalau ngadain acara nggak mau di masjid. Bukannya apa-apa, bukannya kita menjauhi masjid, bukannya memusuhi masjid, tapi justru jangan sampai ibadah kita tuh bikin orang lain insecure. Pernah kan Quran Review bikin story kayak gitu? Kapan? Pasti agak Fatimah aja. Jangan gitu dong. Iya, pernah dong. Baru kan kemarin ini kan? Iya, nah gitu. Nah, jadi jangan sampai flexingnya ibadah itu jika sampai pada orang yang putus asa itu membuat mereka semakin frustasi dan semakin menjauh dari Allah. Dan teringat jika memang tentang sebuah sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya gitu, jika memang benar niatannya itu adalah untuk mengingatkan bahwa yaudah ngedown apapun kamu, seputus asa apapun kamu, kalau misalnya kamu dengan sholat itu akan lebih baik, nampaknya bukan dengan menunjukkan ibadah amalan ibadahnya itu gitu, tapi bagaimana memulihkan sebuah keyakinan kayak gitu. Karena bukankah butuh kesadaran saat mengucapkan Allahu Akbar, takbir dalam sholat kita? Bukankah butuh kesadaran saat mengatakan, ya Allah, Kau lah yang maha besar dari semua masalah-masalahku, dari semua beban-bebanku. Bukankah butuh kesadaran dan ilmu saat memanjatkan, saat mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya Allah, ini aku lagi sholat, ini aku lagi ibadah sama kamu, kalau gitu aku minta tolong ya. Bukankah itu membutuhkan sebuah keyakinan, bukan sebuah unjuk diri bahwa aku udah sholat ini loh, coba deh kamu ikutin aku juga sholat ini. Bukankah butuh kesadaran juga saat mengucapkan salam
di akhir sholat kita, sembari melihat ke kanan dan ke kiri, bahwa memastikan bahwa benarkah saudara kita, benarkah tetangga kita, benarkah kerabat kita, mereka dalam kondisi aman dan dalam kondisi selamat. Gitu. Kayaknya dari sholat tadi itu, ya benar juga ya, Allah itu ternyata memerintahkan kita itu bukan hanya untuk mengerjakan sholat saja, tapi menegakkan sholat. Dan itu tentunya jauh berbeda. Apa yang dimaksud dengan mengerjakan dan menegakkan sholat itu? Yang membuat saya tertampar dari closing statementnya Kak Tirta itu adalah, kita itu sudah mengerjakan sholat atau sudah menegakkan sholat. Karena jika kamu sudah menegakkan sholat, maka kamu tidak membutuhkan untuk menunjukkan diri bahwa aku udah sholat ini, aku udah ibadah ini, aku udah ibadah itu, hanya untuk mencari sebuah penilaian dan pembenaran seperti itu. Maka tentunya jika sholat itu, ya aku mulai sedikit sadar sih ya, apa-apa lumayan ya, mulai sedikit sadar, one step closer. Jika sholatmu baik, maka urusanmu pun akan baik, dan tentunya kamu tidak membutuhkan yang namanya itu flexing dalam ibadah. Ya gitu sih Kak. Oke. Flexing. Flexing Kak Tirta, keren banget. Makasih sudah menerjemahkan keabsurdan dunia ini. Tanggapi dong Kak Tirta. Coba di chat aja dong. Iya. Gitu Kak, makasih ya. Makasih pada Thank you Kak Fatima ya. Minggu depan lagi, insyaallah. Nggak, aku senang dapat insight kayak gini gitu. Jadi ya ngaji itu yuk gali lebih dalam kayak gitu loh. Tahu dan harus paham apa yang sedang kita baca, kita pelajari, yang kita dengarkan. Jangan hanya sebatas permukaan aja. Makanya bersyukur banget ketemu dengan Quran Review. Alhamdulillah. Itu Kak Tirta juga ya. Kalau Kak Tirta apa ya dong? Yang sudah meninggalkan kita semua dalam keadaan tersendu-sendu. Ya Allah. Udah kan, bisa keluarkan istirahat. Ya Kak. Thank you Kak Fatima. Gitu. Gimana Kak Tirta? Ya, setuju banget kuadrat berapa? Banyak banget ya. Ya emang gitu ya. Baru dapet insight baru juga. Ternyata yang harus kita hati-hatiin juga flexing kita kalau merusak hati orang lain gimana ya? Kalau nyakitin hati orang lain itu kan kayak kadang-kadang gara-gara kita salah kegiatan atau salah perbuatan, itu kan kadang-kadang bisa matah semangat berubahnya orang lain. Ya nggak Kak? Bener ya, jadi nggak cuma nanti flexingnya nggak cuma di kita doang, malah jadi maksudnya dampak ke orang lain biasanya lebih susah lagi ya, butuh ibaratnya keikhlasan orang kita sakiti itu untuk memaafkan kita ya loh. Kalau kita kan dosa sendiri kan ya, kita bertobat ya ke Allah. Sampai memberikan orang lain kan lebih parah lagi kan ya. Ya kalau sama orang kan kita harus minta maaf, harus ketemu sama orangnya sampai orangnya ridho. Yes. Dan masalah hati kan nggak sesederhana itu gitu kan Kak. Betul. Jadi flexing sangat kompleks juga ternyata tak pikirnya. Iya makanya ya Allah, harus hati-hati sama yang kita ucapin, sama yang kita omongin. Jangan sampai buat orang lain malah insecure, suruh malah sakit hati. Itu masuk besok ketika Ramadan teman-teman. Gimana ketika besok itu kan banyak banget ya campaign buat nyelesain Quran, khatam Quran 30 hari di bulan Ramadan. Yes. Kadang-kadang ada orang-orang yang dia itu udah berusaha baca, udah berusaha semaksimal mungkin baca, tapi ya memang belum saatnya, belum kemampuannya aja buat ngerasain juz 30 juz gitu loh.
salah campaign, salah kemudian membawa kebaikan, kadang-kadang kita pikir-pikir bisa juga nyakitin orang lain. Kita punya campaign buat 30 juz selesai bulan Ramadan, tapi apakah kita pernah mikir orang-orang yang dia itu punya keterbatasan untuk membaca, kemudian memang belum lancar bacanya, apakah campaign kita itu nyakitin hati mereka atau enggak? Itu kan harus kita renungin juga, enggak? Ya enggak? Ya, bener sih ya. Bener banget. Ya itu. Masa nggak bisa sih? Kata sebulan. Astagfirullah. Oke, ini apakah ada lagi yang mau sharing? Masih aku kasih waktu sih lagi nih. Boleh raise hand kalau mau sharing ya tentang kita Quran. Karena inilah belas. Aku mau Kak ya. Ayo raise hand Kak Erni. Wait. Erni Yohan, silakan. Udah aku unmute. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Kak Erni, dari mana asalnya? Dari Batu. Dari Batu? Iya. Dari Batu, kemarin dari Jakarta. Pindah-pindah bagaimana? Iya, pindah-pindah. Erni. Ini sih apa ya? Kalau aku juga tadi flexing tadi kan kayak kurang nggak sih kayak perhatiannya Allah ke kita gitu kan jadinya. Cuman kadang itu juga pernah kayak riya kan tadi juga disebut atau riya itu tadi kan. Cuman kadang itu ada riya yang ini ya pengalaman ya, riya yang tanpa kita sadari gitu. Dan itu kadang yang bikin ternyata gelisah itu hadir gitu. Ya emang kita kayak nggak pernah ngepost kebaikan kita apa-apa gitulah ya. Niat kita udah kayak sama Allah gitulah. Itu saat bantuin orang lain gitu ya. Tapi saat ke saudara gitu ya, kita nggak pernah bilang sih apa-apa gitu. Tapi ternyata itu di dalam hati, di lubuk hati terdalam mungkin ya. Itu kayak tanpa sadar tuh kayak kalau nggak tak bantuin tadi kayaknya bakalan gini deh gitu kan jadinya. Nah kayaknya memang untuk menjaga kemurnian itu kayaknya memang susah ya, tapi harus tetap dicoba terus gitu kan. Jadi memang dengan selalu stay close with Quran itu kayak jadi pengingat gitu. Jadi sombongnya itu sombong ke diri sendiri sebenarnya ya, bukan ke orang lain. Itu juga kayak kan tiba-tiba kok gelisah-gelisah kenapa sih gitu. Terus akhirnya random gitu kan buka Al-Quran gitu ya Kak ya. Ternyata itu tadi sih aku lupa waktu itu surat apa. Cuman di situ itu dibilang kayak kebaikan. Pokoknya tentang niat gitu loh. Habis itu terus yang tidak kita sadari gitu kan, yang terbesit itu tadi sebenarnya kayak ini godaannya setan gitu. Tapi kita kan setan itu kayak kalau nggak membuat kita itu jatuh dalam kemaksiatan ya kita jatuh dalam kebanggaan diri kita sendiri gitu sih. Nah itu yang pengen aku sharing sih ke teman-teman. Kalau teman-teman merasa hal yang aneh di dalam hati gitu, berarti mungkin ada itu tadi kesombongan diri yang kita tidak sadari gitu. Kayaknya emang cepet-cepet harus ini mendekat lagi ya. Salah satunya kan kita dekat dengan Allah tadi kan melalui sholat ya, terus kayak gitu sholat terus dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang memang harus mindfulness ya untuk melakukannya. Nggak hanya itu rutinitas gitu kan sholatnya, bukan hanya sekedar rutinitas gitu. Nah mungkin waktu-waktu yang dulu-dulu itu kayak mungkin aku rutinitas aja gitu ya, tapi setelah
setelah melewati fase, ya pasti kan setiap orang punya fasenya ya, yang dulunya pengen melakukan pembuktian ke orang gitu sampai akhirnya nanti bisa meredam itu semua gitu dan kembali membenarkan niat gitu. Tapi sampai pada titik itu ternyata yang paling susah adalah memang melawan kesombongan diri sendiri terhadap diri sendiri. Padahal kan ya itu tadi kata-kata yang kayak usaha itu gak mengkhianati hasil loh, itu kayaknya sekarang udah gak relate deh gitu. Karena ya kalau Allah berkehendak kan tinggal kun fayakun, ya orang gak ngapa-ngapain bisa aja jadi sukses, bisa. Karena kan sebenarnya sukses itu kan kayak lebih ke kita itu mengatakan sukses kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, itu kan sukses sebenarnya udah ya. Jadi bukan jadi takaran aku tuh sukses harus punya A, B, C seperti orang A gitu. Kayak gitu sih, memang harus ini tadi. Semoga dalam perjalanan untuk kita pulang nanti kita bisa tetap dipertemukan dengan perantara yang bisa selalu mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat Quran review yang juga hadir ke publik. Masalah Kak. Ya, Kak ini kasih linknya kalau di kenapa? Aku kasih link tuh di Zoom tuh. Oh, ya. Siap. Siapa? Oke, aku lihat private. Oke. Siap. Makasih Kak. Ya. Sama-sama Kak Erni. Masya Allah. Ini sebenarnya flex ini sebenarnya relate-nya dengan ini ya, kesombongan. Kan jadi ingat kemarin lagi sempat baca postingannya Ustadz Salim gitu ya tentang berbau kesombongan juga. Kata-kata kurang lebih kayak jika kamu merasa yang paling wangi gitu, bisa jadi itu adalah bau amal ibadahmu yang hangus terbakar. Cuma merasa wangi doang, kalau merasa paling wangi gitu, jadi itu adalah sombong. Aku paling wangi gitu. Karena itu adalah aroma amal ibadah kita terbakar. Ngeri banget kesombongan ini. Terus katanya Kak Erni tadi ya, karena kita ngerasa kalau nggak ada aku nih nggak akan jalan nih. Untuk aku dibantuin, kalau nggak berantakan nih. Sekali-sekali setan yang mengerikan guys. Dan itu pun juga kemarin pernah dapat pesan dari Ustadz Talkis Munawar Adifi ya. Justru malah yang paling dekat dengan kesombongan adalah para alim ulama lah, dan para ahli hadis, ahli Quran. Ketika mereka udah kayak paling ahlinya gitu kan, itu paling riskan banget lah untuk diuji dengan kesombongan itu. Ngeri banget deh. Supaya kita jauhkan dari rasa sombong ya teman-teman. Gak ada flexing ya, cukup sederhana aja lah, gak usah banyak apa-apa, terutama ibadah. Ada pertanyaan nih dari Kak Hilwa, terlalu dijawab dari Kak Tirta ya, masih on kan? Terakhir untuk menutup hari ini, Kak Hilwa, mau tanya Kak, apakah jika kita ngepost saat kita ikut kajian, suatu hal yang baik, dengan niat agar orang lain juga minta ikut kajian itu, apakah termasuk flexing? Daripada posting konten buruk, nggak lebih baikkah kalau posting konten ibadah? Kak Tirta, ayo dong. Gimana teman-teman, masih ya, masih fresh ya? Masih dong. Jadi ini teman-teman, antara dia ingin dilihat orang, terus kemudian ingin mensyiarkan ibadah yang kita kerjakan itu memang beda tipis dan sedikit sekali. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kan, al-amal tarakul amal li ajli nasriyaun. Ketika kita meninggalkan sebuah amalan terus kemudian karena kadar manusia, maka itu disebut sebagai riya. Maka kalau teman-teman sudah punya semangat berbuat yang baik, tinggal di manajemen hatinya aja. Kadang-kadang nanti di awal ada riyanya, tapi ya udah tetap jalan dulu aja pelan-pelan, insya Allah nanti niat akan berusaha membaik atau bisa kita perbaiki seiring kita belajar. Penting
Kak Hilwa, semoga menjawab ya. Soal sekarang apa tuh, apa namanya, kemaksiatan aja banyak diposting kok, masa kita yang kebaikan nggak kalah diposting, harus diviralkan dong ya dengan kebaikan itu. Betul Kak Fitria nih jawabannya. Gitulah sih, akhir dari Mandit episode ke-20, juga akhir dari seriesnya surah Al-Ma'un ya. Semoga kita bisa lanjut lagi di Mandit berikutnya episode 21. Surat apa berarti? Hayo Al-Ma'un apa ayo habis Al-Ma'un apa? Ayo cop dong Al-Quraish, betul. Soalnya nanti yang ngisi ada Kak Atika, yang sudah lama kita nggak ketemu karena beliau habis ujian gitu. Soalnya ngisi Kak Atika besok Quraish. Gitu, sekian teman-teman semua. Terima kasih banyak udah mau join Mandit malam hari ini. Masih juga Kak Tirta ya, udah mau sharing bareng kita semua nih, menampar hati ini ya. Makasih loh Kak Tirta. Kita bertahun tapi malah makasih ya. Makasih bagi semuanya. Semoga kita selalu didekatkan oleh Allah, dijauhkan dari rasa flexing, sombong dan lain-lain. Pokoknya dimanapun, apapun kondisi semua sekarang ya, yang penting tetap stay close with Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.